Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ta'allumana wa ihsanana wa jami' ta'atina ya arhamar rahimin warzuqna al-qabul wal ghufran wa ridhaq waj'alna min utaqaika minan nar Allahumma amin. Para hadirin dan mustami'in rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi sehat walafiat oleh Allah hingga tanggal 20 Ramadan, yang berarti sore hari ini sebelum maghrib bagi orang-orang yang iktikaf sudah masuk ke dalam masjid, karena malam 21 itu sudah dimulai sejak terbenamnya matahari. Jadi malam 21 dimulai dari terbenamnya matahari. Kalau Lailatul Qadar itu malam 21, ya berarti ya mulai maghrib sampai subuh. Nah, itulah yang disebut dengan malam, termasuk malam Lailatul Qadar yang menjadi faktor pemicu untuk beriktikaf. Dan kita niat di sini selain untuk ngaji, mencari ilmu, mencari hidayah, memakmurkan masjid, memakmurkan hati kita, mengamalkan perintah ta'allum, tafakuh, tadabbur, mudarasah, juga dengan niat iktikaf. Ya, iktikaf, karena iktikaf umum kapan saja, hanya saja 10 hari terakhir itu iktikaf yang secara khusus. Baik, kita akan melanjutkan kajian khataman kitab bersanad, yaitu kitab Syarhus Sunnah karya murid Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail al-Muzani al-Misri rahimahullah wa ghafaralah wa lima syayikhihi wali walidayhi wali walidina walil hadirin wal mustami'in Allahumma amin. Kemarin sudah kita baca sampai nomor 7, wal Qur'an kalamullah azza wa jal wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Sekarang kita lanjut dengan as-sifat nomor 8. Walaupun kemarin seingat saya ya sudah terbaca, tapi belum kita syarah. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah, wa as-sifatu wa kalimatullah wa qudratullah wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun walaysat bimuhdatsatin fatabidu
wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin wa qasurat anhu fitanul wasifin qaribun bil ijabati 'inda su'al ba'idun bit ta'azzuzi la yunal 'alin ala arsyih ba'inun min khalqihi mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqud. Ya, kemarin sudah kita terjemah bahwa kalimat Allah, kekuasaan Allah, sifat Allah itu bersifat sempurna, bukan diciptakan, bersifat abadi dan azali, bukan sesuatu yang makhluk yang baru ada sehingga akan lenyap dan sirna. Dan Tuhan kita bukanlah sesuatu yang kurang sehingga menerima penambahan. Jallat sifatuhu, maha agung sifatnya, an syabahi sifatil makhlukin, jauh dari keserupaan dengan sifat makhluknya. Karena Allah adalah Al-Wahid Al-Ahad, Maha Satu, Maha Esa, sehingga tidak ada padanannya. Jangankan banyak, satu aja yang sama tidak ada. Allah tidak ada duanya, apalagi 3, 4 dan seterusnya. Karena itulah sifat-sifat Allah, walaupun diterangkan dengan bahasa yang sama dengan sifat makhluk, dengan kata dan istilah yang sama, tetap kesamaannya hanya dalam bidang lafaz, redaksi. Kalau hakikatnya berbeda. Jangankan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, sesama makhluk sendiri aja berbeda. Oleh karena itulah jallat, maha agung, maha suci sifatuhu, sifat Allah, an syabahi sifatil makhlukin, dari keserupaan dengan sifat para makhluk. Ya, contohnya Allah mendengar semua doa, semua panggilan, semua suara. Kita juga mendengar, ya, walaupun tidak semua suara, walaupun tidak semua panggilan, tapi Allah mendengar, kita mendengar gitu. Nah, karena ini sifat, maka sifat itu mengikut penyandang sifat, pemilik sifat. Kalau pemiliknya Allah, ya sifat itu ngikut Allah. Kalau pemiliknya kita, ya sifat itu ngikut kita. Jadi zat Allah saja sudah nggak sama dengan kita, ya tentu saja sifatnya tidak sama. Wa kasurat anhu fitanul wasifin, dan tidak sampai, ya, tidak sampai dari Allah kecerdasan orang yang mensifati Allah. Ada orang yang pandai dalam berbahasa, dalam mengungkapkan sesuatu misalkan. Itu kalau akal pikirannya disuruh menerangkan tentang Allah, itu nggak nutut jari wong Jawa, nggak nyampe. Qasurat anhu, dangkal, ya, kerdil dari bisa menerangkan tentang Allah. Makanya satu-satunya yang bisa menerangkan Allah itu ya Allah sendiri. Yang kedua dari makhluknya hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun dapatnya dari wahyu, bukan dengan akal fikirannya. Selebihnya hanya penyampai, sami'na wa amanna gitu aja. Sahabat, kita, siapapun. Jadi imannya itu sumbernya karena mendengar berita. Kami mendengar firman Allah tentang Allah, kami percaya. Kami mendengar sabda Rasulullah tentang Allah, kami percaya. Udah, hanya itu, nggak ada yang lain. Ya. Jadi karena itu di Quran sering saya sampaikan, karena itu juga diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhanmu, Tuhan yang mulia, Tuhan kemuliaan, maha suci amma yasifun dari apa yang mereka katakan. Manusia mengatakan
ya kata-kata tentang Allah dengan akal fikirannya, itu Allah sudah berlepas diri. Allah enggak seperti itu. Siapapun, kalau ada wasifun, orang yang mensifati Allah, itu menerangkan Allah begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Allah itu sudah barok, sudah berlepas diri. Subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Tuhanmu, Tuhan kemuliaan dan keagungan. Maha suci dari apa? Amma yasifun, dari yang mereka sampaikan. Siapapun itu. Wassalamun alal mursalin. Nah, baru di situ satu-satunya orang yang diberi ucapan selamat oleh Allah hanya para rasul saja, tidak ada selain rasul. Dan wassalamun alal mursalin, keselamatan Allah hanya untuk para rasul. Ya. Kenapa kok hanya para rasul? Ya karena para rasul itulah yang menyampaikan sifat Allah dengan benar melalui wahyu. Selain Allah, selain Rasulullah kok menyampaikan tentang Allah bukan melalui jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sudah barok, sudah berlepas diri. Enggak seperti itu Allah. Termasuk yang disampaikan sama ahli filsafat dan orang-orang ahli kalam, atau yang dilakukan oleh ahli kebatinan misalnya. Ya. Apakah dengan mengaku menggunakan dengan akalnya atau dengan pengalaman spiritualnya, Allah berlepas diri dari ucapan mereka. Satu-satunya yang benar, yang selamat adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wassalamun alal mursalin. Qaribun bil ijabati inda su'al. Allah itu maha dekat. Maha dekat dengan apa dekatnya? Maha dekat dengan ijabah, dengan penerimaan doa, permintaan dan permohonan hamba. Jadi ketika hamba bertanya, meminta hajat, Allah itu maha dekat dengan memberi permintaan. Ba'idun bita'azzuz layunal, Allah itu maha jauh, layunalu tidak tidak terjangkau, bita'azzuzi dengan sikap sombong. Ketika orang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, ya jauhlah Allah. Allah itu jauh dari orang yang tidak mau berdoa. Tapi kepada yang berdoa Allah maha dekat. Jadi maha dekatnya bukan zatnya dekat lalu nempel kepada hambanya seperti akidah manunggale kaulo Gusti, bukan itu. Jadi dekatnya itu dekat ijabah. Dekat ijabah. Alin ala arsyihi, kalau zat Allah itu maha tinggi, berada di atas arsy-Nya. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Maujudun, Allah itu ada. Walaysa bimakdumin, bukan sesuatu yang tidak ada. Wala bimafkudin, dan juga bukan sesuatu yang hilang. Allah itu ada, dekat. Baik. Jadi yang paling mengerti Allah adalah Allah. Yang paling mengerti tentang Allah setelah Allah adalah Rasulullah. Oleh karena itulah sumber pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang namanya, sifatnya, perbuatannya, hak-haknya, hanyalah sumber wahyu. Ini adalah akidah salafus soleh. Kalau ahli kalam, filsafat, itu sumbernya ya akal mereka. Dianggap oleh mereka akal adalah dalil qat'i, dalil yang pasti. Sementara Quran Sunnah adalah dalil dhonni, dalil yang bersifat dugaan, persangkaan. Nah, itu adalah bentuk keterpengaruhan dengan filosof. Filosof orang-orang Yunani misalnya, karena memang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan wahyu, tidak percaya dengan Rasul, hanya percaya ada orang jenius,
Kalau di sana namanya filosof. Nah, kalau misalkan di Arab atau Muhammad itu dikategorikan sebagai filosof seperti yang kemarin sudah kita jawab. Taib. Al-ajal. Sebelum al-ajal perlu diketahui bahwa sifat Allah itu ada yang berkaitan dengan zat, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah namanya sifatun dzatiyah. Sifat ini berkaitan dengan zat Allah, wujud Allah. Dan tidak berkaitan dengan perbuatan, tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Tentang sifat wajah, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat al-yadan, kedua tangan, ilmu, kudrah, izzah, hikmah, al-ulu, al-fauqiyah, dan lain sebagainya, al-azamah, al-ghina, kaya, ya, agung, kaya, bijak. Itu terkait dengan zat Allah. Terkait dengan zat Allah, tidak pernah berpisah dari Allah. Nah, yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat berkaitan dengan pekerjaan Allah. Artinya ini berkaitan dengan masyiah. Artinya insya'a fa'al wa insya'a lam yaf'al. Karena Allah adalah fa'alun lima yurid. Allah maha berbuat apa yang dia mau. Maka ayat atau hadis yang bercerita tentang sifat pekerjaan Allah itu terpulang kepada Allah sendiri. Apakah Allah melakukannya dengan kehendaknya atau tidak? Ya, itu tidak bersifat lazim karena berkaitan dengan masyiah Allah. Seperti sifat al-istiwa alal arsy, sifat an-nuzul ila sama'id dunya. Itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Kalau Allah menghendaki ya sudah, tidak ada yang bisa menolak. Wong itu haknya Allah. Ya, kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menolaknya. Baik. Seperti sifat mencipta, Allah mencipta ya tergantung Allah mau mencipta apa, kapan, di mana. Tidak mencipta ya tidak masalah. Al-khalq, al-istiwa, an-nuzul itu adalah sifat fi'liyah. Ya, termasuk mengazab dan merahmati. Nanti kan kaitannya Allah mengazab siapa yang dia kehendaki, Allah merahmati siapa yang dia kehendaki. Tidak ada yang memaksa Allah. Allah adalah fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau soal qaribun bil ijabah itu dapat dari mana? Dari Allah sendiri. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau hambaku tanya kepadamu tentang aku, bilang aja fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya ini maha dekat menjawab doanya orang yang berdoa jika mau berdoa, jika mereka berdoa. Ya, jadi itu sifat kurbahnya. Ada juga sifat kurbah yang lain. Kalau ini kan kurbah yang sifatnya ilmu, mengetahui, menjawab doa. Ya, ada juga dekat yang khusus kedekatan menolong para wali Allah. Ada kedekatan itu bersifat kekuasaan kepada semua manusia. Ya, kekuasaan Allah, pengetahuan Allah itu tanpa terkecuali. Baik. Jadi Allah fauqal arsy, alal arsy, mustawin fauqa sab'a samawatihi, ba'inun bidzatihi an khalqihi. Jadi
Jadi ilmu Allah yang di mana-mana, ilmuhu fi kulli makan. Allah bukan fi kulli makan, Allah alal arsy. Ilmunya fi kulli makan. Ilmunya fi kulli makan. Kalau Allah dimaknai menyatu dengan manusia, Allah ada di hati manusia, dalam arti Allah itu zat Allah ada di hati manusia. Tentu itu adalah akidah yang sesat. Ya, lebih sesat daripada orang Nasrani yang mengatakan Allah menyatu dengan Yesus saja. Sementara ini ada akidah Allah menyatu dengan semua orang, bukan hanya Yesus. Jadi yang dimaksud Allah berada di hati itu adalah tempat mengimaninya itu hati, tempat mengagungkannya itu hati. Bukan maksudnya wujudnya Allah di hati. Ini harus dipahami. Kalau Allah sudah diterangkan sendiri oleh Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Baik. Kita lanjut. Al-ajal. Qala al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Al-khalqul mayyitun, dan makhluk statusnya mati bi ajalihim, dengan ajal mereka. Setiap manusia akan mati berdasarkan ajal masing-masing. Inda nafadi arzaqihim, ketika rezekinya sudah habis. Ketika habis rezekinya. Wangqita'i atharihim, dan telah terputus atharihim, ya, pengaruh manusia, karena sudah tidak bisa berbuat, kecuali kalau pengaruh yang bersifat amal jariyah atau dosa jariyah, ya, itu pasti ditanya sama Allah, karena akan ditulis semuanya. Allah menulis apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Seperti dalam surat Yasin, ma qaddamu wa atharahum. Jadi akan ditulis oleh Allah apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang diakibatkan oleh perbuatan mereka. Dari situlah maka ada amal jariyah, ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Maka hati-hati. Baik. Nah, soal mati itu semuanya mati dengan ajalnya. Walaupun mati dibunuh, mati perang, mati dibunuh, bahkan mati bunuh diri, naudzubillah min dzalik, itu semuanya sama. Itu bi ajalihim, memang sudah ajalnya demikian. Sehingga keterangan kalau ada, oh dia mati bunuh diri sehingga arwahnya masih gentayangan, harus diselamati itu supaya arwahnya itu tenang. Ini masih pulang-pulang terus kalau malam. Ya. Jadi arwahnya masih gentayangan, bisa jadi genderuwo juga. Itu tidak ada dasarnya. Kalau kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya. Itu di luar Islam, didapat dari luar Islam. Kalau dalam Islam tidak. Siapapun yang sudah meninggal itu dengan takdir Allah. Ya, dengan takdir Allah. Manusia tidak akan dituntut dan ditanya tentang takdir Allah, tapi yang akan ditanya tentang perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga dalam perbuatan manusia ada takdir, ada perbuatan manusia. Yang takdir nggak ditanya sama Allah, yang perbuatan yang ditanya.
Makanya kenapa syaratnya harus akil baligh untuk jadi mukallaf? Ya harus berakal dong. Akalnya ada, bukan gila. Dan harus baligh, sudah usianya usia dewasa, bukan anak-anak. Jadi tidak ada alasan kalau di situ wah saya dipaksa sama Allah. Tidak ada, di mana ada paksaan. Dia nggak bisa membuktikan sama sekali. Baik. Soal mati di mana nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang tidak tahu apa yang akan dia dapatkan besok. Orang tidak tahu di negeri mana dia akan meninggal. Baik. Tentang ajal ya. Ya secara umum ajal itu ada hukum umum, ada pengecualian. Kalau hukum umum ya lahir, bocah, berkembang, remaja, kuat, kemudian mulai melemah. Jadi orang mulai melemah, terus tua, terus meninggal. Jadi secara umum tua meninggal lebih dulu dari muda. Tapi dalam kenyataannya tidak begitu. Yang muda pun banyak yang meninggal terlebih dahulu. Tapi itu pengecualian, memang kecuali keluar dari hukum keumuman. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang ajalnya ya enggak bisa mengulur, enggak bisa memajukan. Itu di tangan Allah. Baik. Lanjut. 10. Oh, langsung ini wal qabru ya. Gimana al qabru ini? Wal al qabru thummahum ba'da ad-daghdati fil quburi musa'alun. Kemudian mereka ba'da ad-daghtah, setelah dihimpit fil quburi, di kuburan, musa'alun, ditanya oleh Munkar Nakir. Iya. Baik ya, jadi dikubur ada pertanyaan Munkar Nakir. Pertanyaan itu namanya fitnah, fitnatil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil qabri. Saya berlindung dari fitnah kubur, dari pertanyaan kubur. Oleh karena itulah doa untuk orang yang baru dimakamkan, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Ya, di antaranya itu, ya Allah tetapkan ia dengan ucapan yang tetap. Dunia kemarin jawab man rabbuka Allah, ma dinuka Islam, man nabiyuka Muhammad Rasulullah. Nah, ketika di alam barzah, di kuburan, ya tetap jawabannya itu qaul tsabit. Kalau orang munafik di dunia bisa jawab, di akhirat atau di kuburan dia disiksa. Baik. Nah, kalau disiksa ada namanya azab kubur. Jadi ada fitnah kubur, min fitnatil qabr wa azabil qabr. Fitnah itu pertanyaan Munkar Nakir, azabul qabr itu siksanya, siksa kubur bagi yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Kalau kita di dunia sudah belajar usulul tsalatsa, syarah hadis man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, lalu diimani, ya insyaallah itu yang akan selamat, yang akan tetap bisa menjawab walau di kuburan. Kalau diimani, segala sesuatu diimani, bukan hanya tahu. Kalau tahu ya dengan mati maka hilang pengetahuannya dan nggak bisa ngerepek ya.
Nggak bisa kalau dia orang munafik atau kafir diwurui, ya nggak bisa diwurui dari luar kuburan, nggak bisa. Yang bisa itu didoakan. Ya Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Karena kalau didoakan itu langsung dari Allah, kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau ngajari itu kan mengenai repean tadi itu, ya nggak mungkin itu udah mati. In qata'a amaluhu. Musa akan ditanya. Setelah menjawab, ya yang ada setelah menjawab dengan benar, maka dari alam barzahnya kuburannya itu ditembus ke alam akhirat, ke surganya, sehingga dia pun mendapatkan nikmat di dalam kubur. Kalau dia ahli neraka nggak bisa jawab, ya disambungkan dengan neraka, kan sama-sama alam barzahnya, sama-sama alam ghaibnya, maka dia kena kesababan neraka, kena suasana, situasi dan hawa panasnya neraka. Baik. An-nusur wal hisab. An-nusur wal hisab. 11. Wa ba'dal bila mansyurun wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun waladal ardi alaihim muhasabun. Bihadrati al-mawazini wa nasri suhufid dawawini. Bentar, kita angkat. Kita baca dulu. Wa ba'dal bila, dan setelah hancur, mansurun, mereka nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbi mahsyurun, dan di hari kiamat dikumpulkan kepada mereka. Jadi setelah hancur dibangkitkan, lalu dikumpulkan di mahsyar untuk menghadap Tuhannya. Nama yaumul ard, hari dihadapkannya makhluk kepada Tuhannya. Waladal ardi, nah di ard, di lapangan, di hadapan Tuhan, ya dilaporkan, ada pelaporan kepada Tuhan, itulah muhasabun, mereka dihisab. Bihadratil mawazini, di hadapan timbangan-timbangan. Wa nasri suhufid dawawini, dan digelarnya buku-buku catatan, lembaran-lembaran catatan amal. Baik. Ahsahullahu wa nasuh. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanah. Law kana ghairallahil hakim baina khalqihi lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya wa huwa asrul hasibin kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma idzin ya'udun fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Aqsahullah, Allah menghitung hambanya. Wa nasuh, Allah melupakan hambanya. Jadi Allah menghitung, menganggap atau tidak menganggap atau melupakannya. Fi yaumin, di hari kana miqdaru 50 alfa sanah, di hari yang ukurannya kira-kira 50.000 tahun, tahun yang kita kenal. Tahun yang kita kenal 50.000 tahun jaraknya, ya, lamanya. Lau kana ghairallahil hakim
baina khalqihi. Laukana itu seandainya ghairullah selain Allah, al-hakima, laukana ghairullahi al-hakima, kalau yang menjadi hakim itu selain Allah. Kalau al-hakim baina khalqi, antara makhluknya itu adalah ghairullah selain Allah, niscaya ya butuh 50.000 tahun baru bisa menghisab. Tapi karena Allah maka cukup sehari. Lakinnahullah yalil hukma, tapi Allah ini yang melakukan penghisapan, pemutusan hukum bainahum antar mereka, bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Enggak perlu 1 hari, bimiqdaril qailati fid dunya, dengan seukuran lamanya seperti orang yang tidur siang. Al-qailah, tidur qailulah, tidur ba'da zuhur. Ba'da zuhur sebentar, paling 1 jam, bangun lagi aktivitas. Al-qailah fid dunya wa huwa asraul hasibin. Allah adalah zat yang maha cepat dalam menghitung. Kama bada'ahu lahum, kama bada'ahu lahum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya untuk mereka. Min syaqawatin, apakah menetapkan orang ini sengsara, wa sa'adatin, atau bahagia? Kan cepat sekali toh Allah menakdirkannya. Yauma idzin ya'udun, di hari itu mereka kembali. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok manusia ada di surga, sekelompok manusia ada di neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilnal jannata bi fadlika wa karamika ya Rahman. Allahumma amin. Baik. Itu nusur hisab. Ada yaumul nusur, ada yaumul hisab. Di sana ada mizan, ya, ada qisas, ada arad, ada suhuf al-a'mal dan seterusnya. Baik. Itu ada di mahsyar terus ya. Sampai kapan? Sampai orang sudah putus asa karena matahari di atas kepala sangat panas. Akhirnya mereka minta tolong kepada mendatangi para nabi. Mulai Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia. Berarti kan mulia, bapak manusia. Tidak ada manusia sebelum Anda. Tolonglah kami. Anda sudah tahu bagaimana kami sengsara. Oh, tidak bisa, bukan itu. Saya bukan wewenangnya. Bukan saya yang berwenang, itu bukan bagian saya. Pergi ke Ibrahim, ya, anta Khalilullah, atau pergi ke Nuh, ya, engkau adalah awalur rusul, rasul pertama yang diutus ke bumi. Tetap bilang nggak bisa, bukan saya. Lalu Nabi Ibrahim, engkau adalah abul anbiya, bapak para nabi, bukan saya. Datang ke Nabi Musa, Nabi Isa sekalipun, jawabannya bukan saya. Baru terakhir datang kepada Nabi Muhammad SAW, baru Nabi bilang analah, ya betul, saya memang orangnya, saya orangnya untuk tugas itu. Nah, baru Nabi SAW disuruh sujud oleh Allah dan diajari di waktu itu pujian-pujian saat sujud yang belum pernah diucapkan di dunia, belum tahu diketahui di dunia. Jadi hanya tahu di akhirat nanti, diajari sama Allah. Maka terus disuruh bangun, silakan kamu bangun, kamu minta apa saja kamu diberi. Ya, berdoa apa saja diijabahi. Akhirnya minta supaya orang-orang diputuskan perkaranya dan pergi dari mahsyar, entah ke surga entah ke neraka. Pokoknya mereka juga bilang bahwasanya yang penting bukan mahsyar. Walaupun ke neraka nggak apa-apa. Bayangannya neraka mungkin lebih ringan dari mahsyar ya. Gitu.
Taib. Lalu setelah itu adalah al-jannah khuludun bila maut, wan nar khuludun bila maut. Surga kekal di dalamnya tanpa ada kematian, atau neraka di dalamnya tanpa ada kematian. Baik, kita lanjut hadirin dan mustami'in rahimakumullah ya. Ini kalau saya pas ngantuk ini dahsyat ini. Serangan ngantuk sekarang ya, ngantuknya sekarang. Karena punya hutang banyak. Punya hutang tidur gak ditidurkan, datang sekarang ngantuknya. Al-jannatu wan nar. Qala al-imam al-Muzani rahimahullah, wa alul jannati yawma idzin fil jannati yatamatta'un wa bi sunufil ladzati yataladzadzun wa bi afdalil karamati yuhbarun. Ya, yang kita sampaikan ini belum detail betul ya, ya singkatlah, singkat-singkat. Kalau detail ada yang lebih detail. Mak, saya tanya sama mu'allaf nih, Abu Mus'ab, belajar akidah yang jelas ya, urut-urutannya, sistematikanya termasuk seperti ini, tidak didapat dulu ya? Hah? Iya, tidak ada ya? Terus pokoknya Tuhan Bapak di surga itu aja ya, satu-satunya andalan Tuhan Bapak di surga, iya. Nah, nanti diluruskan dalam Islam. Pertama lengkap, dalam Islam itu dilengkapi, kedua diluruskan. Ya, menyebut Tuhan Bapak nggak boleh. Ya, itu. Tuhan Bapak di surga nggak boleh. Karena itu kita menyebut anak Bapak, anak Tuhan juga nggak boleh. Sudah nggak boleh. Islam sudah tidak pakai itu. Kalau orang dulu kan pakai, klaim-klaim itu kan ada. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kata orang Yahudi Nasrani, kami inilah anak-anak Tuhan. Tapi dalam konteks itu anak-anak Tuhan bukan meyakini dia sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan lalu ikut jadi Tuhan, enggak. Dia maksudnya kekasih Tuhan, ya, hamba yang diistimewakan, yang dikasihi, ya. Tapi begitu nyebut Isa anak Tuhan, kok diyakini jadi Tuhan, itu jadi masalah. Ya, umat Yahudi Nasrani anak Tuhan, Yesus anak Tuhan. Tapi kenapa yang diyakini, bahkan Adam anak Tuhan dan seterusnya ya. Tapi kenapa Yesus kok bisa menyimpang menjadi Tuhan gitu ya. Anak Tuhan dalam pengertian dia memang beranak betul gitu. Bukan bahasa kiasan hamba yang diangkat gitu ya. Hamba yang diangkat, yang dimuliakan, bukan begitu. Bukan itu. Makanya udah dalam Islam dilarang sudah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kata Bapak bukan termasuk Asmaul Husna, bukan termasuk gelar Allah, nama Allah, julukan Allah yang baik. Justru itu adalah kesyirikan kalau menyebut Allah sebagai Tuhan Bapak. Gitu ya. Wa alul jannati yauma idzin fil jannati yatana'amun. Ahli surga hari itu fil jannati di surga yatana'amun, yaitu apa ya, mendapatkan nikmat, merasakan nikmat. Dan manusia di surga itu bukan hanya rohnya, tapi ketika bangkit dari kuburan, jasadnya dikembalikan ke rohnya. Lalu roh menyatu kembali dengan jasadnya, lalu bangkit hidup. Jadi kehidupannya kehidupan fisik. Ada jasadi, nafsani, ya nyata. Nyata. Nah, kalau yang meyakini masih itu hanya alam kayak mimpi, ya salah, itu sesat. Ya, masih itu yang diluruskan dalam Islam.
Yatana'amun, mereka merasakan nikmat. Nikmatnya diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nikmat surga itu adalah mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga itu sesuatu, ya, mala ainun ra'at, sesuatu la yang tidak ainun mata ra'at pernah melihat. Jadi mata manusia di bumi ini belum pernah melihat nikmat yang dengan cara melihat. Jadi ada kenikmatan itu dirasakan melalui penglihatan. Ada kenikmatan dirasakan melalui pendengaran. Ada kenikmatan dirasakan melalui perabaan, melalui perasaan lidah dan seterusnya. Jadi macam-macam. Lah, sifat kenikmatan surga itu tidak sama dengan dunia. Ya, kalau itu adalah sifat kenikmatan yang sangat indah, menyenangkan mata, menyejukkan mata, hal-hal yang indah, yang cantik, yang mempesona, ya, panoramanya, penglihatannya, pandangannya, itu tidak pernah ada di bumi, tidak pernah ada di dunia. Titik. Nah, nikmat yang bersifat bunyi-bunyian seperti musik, ya, itu tidak pernah didengar di dunia. Dan memang yang mendengarkan musik di dunia nggak akan mendengar musik di surga, itu masalah. Termasuk siapa yang merasakan khomer dunia tidak akan merasakan khomer surga, kan? Masalah, harus tobat. Ya. Di sini kenapa khomer dilarang? Ya karena Allah ingin menguji manusia manut apa tidak manut, kan itu masalahnya. Terus selain itu ada hikmahnya. Memang khomer dunia itu merusak akal. Allah tidak mau akal hambanya dirusak. Beda dengan kalau itu khomer surga. Sama-sama namanya khomer, namanya sama, tapi beda hakikatnya, rasanya dan lain sebagainya. Ya, itu ya sama emas perak surga, ya tidak sama dengan emas perak dunia. Ini sekarang dunia lagi perang ekonomi, perang dagang, perang uang, perang militer, perang propaganda, perang apa saja. Ya, Rusia ketika kena sanksi oleh Barat, sanksi ekonomi, sanksi perbankan, mata uang Rusia kan rubel, ya. Selama ini dia pun bertransaksi dengan dolar. 5% dolar dunia itu ya transaksinya Rusia. Ya, Swift Bank juga nggak berlaku. Pokoknya dihukum lah. Akhirnya akan pinter Putin, ya. Dia mensyaratkan karena dia adalah pemasok minyak, gas. Akhirnya dia bilang pokoknya negara nggak bersahabat, membayarnya satu pakai rubel, silakan beli rubel lalu bayar kepada kami. Atau kalau tidak bayar pakai emas. Nah, ini satu-satunya mata uang yang langsung identik dengan emas. Ya babak belur semua orang-orang. makanya tetap bertahan. Rubel digasak kayak begitu, dia tetap. Itu cerdiknya itu. Tapi ada lagi selain cerdik juga liciknya, Pak. Uang-uang negara Arab yang begitu banyak, misalkan masukkan miliaran dolar, itu hanya disyaratkan, ya nggak apa-apa, kamu nyimpen di sini, tapi kamu hanya boleh mengambil, misalkan hanya 10, misalkan katalah 10 ribu dolarnya saja, atau 10 miliar saja. Kalau lebihnya ribuan miliar itu nggak boleh, ratusan miliar nggak boleh diambil. Jadi hanya dibatasi misalkan 10.000 dolar.
Selebihnya yang ratusan ribu nggak boleh diambil. Nah itu untuk tadi itu, untuk menyokong ekonominya sehingga dia tetap meringis saja walaupun walaupun dihukum ekonomi. Ini kembali ke emas. Nah, kalau dolar kan tidak dijaminkan emas, pokoknya rajin mencetak dolar gitu ya, cetak gitu. Baik, jamaah sekalian rahmatullah. Jadi emas peraknya dunia ya nggak, di akhirat nggak sama dengan dunia. Pokoknya nggak sama. Jadi mata tidak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, bahkan langsung diringkas wala khatara ala qalbi basar, dan terlintas dalam pikiran aja nggak pernah. Tidak pernah. Walaupun ada satu kesamaan penyebutan nama. Ada apel Malang, ada apel surga. Sama-sama apelnya kan. Istilahnya. Ya. Sana ada bidadari, ada wanita cantik, ada emas, ada istana, ada sungai, ada air, ada khamr, ada susu, ada madu. Nama saja yang sama. Baik. Wa bisunufil ladzati yataladzadzun. Dan dengan macam-macam kelezatan mereka menikmati kelezatan itu. Ya, semua bentuk kelezatan. Kelezatan apapun, kelezatan fisik, kelezatan batin, kelezatan sosial, namanya surga. Tidak ada kekurangan pokoknya. Pokoknya tidak ada kekurangan. Tidak ada orang kecewa. Misalkan nyari sesuatu tidak ada, terus kecewa kayak di, tidak ada itu. Tidak ada. Dikatakan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Ahli surga itu hari ini, di surga nanti berada dalam kesibukan, mereka bersenang-senang dalam kesibukan, senang-senang. Fakihun itu farihun. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka, bidadari mereka yang istri surga asli, wanita makhluk asli surga, dan wanita mukminah yang wanita dunia yang masuk surga. Ya, itu yang menjadi istrinya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin, berada dalam naungan-naungan surga. Alal araik, berada di atas ya sofa, kursi empuk, kursi goyang, muttaqiun sambil leye-leye. Muttaqiun itu sambil leye-leye, senden-senden leye-leye ya, bersandar sambil istirahat. Lahum fiha fakihatun, di dalamnya ada buah-buahan. Walahum mayadaun, terserah apa saja yang diminta. Tidak ada sudah yang sifatnya tidak ada, itu tidak ada. Ya semua serba ada. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya diucapi selamat oleh Allah masuk surga itu Allah yang memberikan ucapan selamat. Ucapan dari Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Begitu seterusnya. Panjang lebar kalau kita membahas soal surga neraka. Itu ada kitab satu jilid sendiri surga neraka ya. Wa bi afdalil karamati yuhbarun. Nah, dan mereka yuhbarun ya, dihibur, disenangkan dengan berbagai macam kemuliaan. Yuhbarun itu yusarrun bi afdalil karamat, dengan kemuliaan yang paling afdol. Tidak ada yang mengalahkan. Itu namanya surga, surganya Allah. Ya, namanya saja surganya Allah. Nah, tentu saja apa yang penting itu, apa maharnya surga? Apa maharnya bidadari surga? Maharnya adalah taat Allah, taat Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman orang yang Allah ridhoi dari para sahabat dan para pengikutnya yang baik.
Itulah pemahamannya, agamanya diridhoi oleh Allah dan ditazkiyah oleh Allah, disuruh untuk mengikuti mereka. Bukan hanya ahlul bait, pokoknya sahabat Nabi, mau ahlul bait mau non ahlul bait, ya, istri Nabi, kerabat Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, tetangga Nabi, orang lain, orang nggak kenal tadinya, semua pengikut Nabi, ya, itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak taat itulah yang diterangkan di dalam hadis yang sangat terkenal, kullu ummati yadkhuluna al jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini penting ini. Ini uslub ini ya. Nah, ini harus masuk ini. Bentar. Saya khawatir lupa. Saya tulis. Karena ada hubungannya dengan saya nulis kitab. Nanti bisa lupa. Ayo. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi seolah-olah soal masuk surga itu apa kata manusia, manusia mau apa enggak, terserah orang. Surga itu apa kata orang mau enggak, itu loh. Jadi seolah-olah diserahkan haknya ke orang. Bahasa Nabi begitu. Dan itu membuat rangsangan, ya, menjadi stimulus sendiri bagi pendengarnya. Ini bagian dari metode pendidikan. Makanya para sahabat terus bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Memang ada yang nggak mau masuk surga? Siapa yang nggak mau? Siapa yang menolak mau masuk surga? Lo ada, kata Nabi. Coba perhatikan. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, siapa yang membangkang tidak mau ngikut aku, berarti dia yang tidak mau masuk surga. Masuk surga itu tergantung orangnya lah. Mau apa enggak, gitu aja. Jadi orang itu yang menentukan melalui usahanya. Ya. Baik, kita lanjut karena ternyata berjalan terus. Berikutnya setelah an-nusyur al-jannah wan nar. Nah, kemudian ini beda penomoran. Sekarang 14. Sebenarnya sekarang ini 14. Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Ya, ini terakhir ini. Karena besok yang untuk bagian keempat, untuk khataman, itu dimulai dari taat ulil amri. Itu penting. Taat ulil amri dan larangan berontak kepada ulil amri. Itu mulai itu ya. Jadi ini pelajaran terakhir. Bapak rahmatullah, fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Oleh karena itulah pada hari itu mereka yang ahli surga, yang sudah masuk surga, di sini ada dua ini akidahnya tentang al-jannah war-ru'yah, wa-ru'yatullah ya. Al-jannah tadi sudah, kemudian wa-ru'yatullah. Ini ru'yatullah. Fahum, maka mereka yang hina idin pada saat itu ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yang turun melihat. Jadi Allah itu bisa dilihat di surga oleh ahli surga. Allah Rabbul Alamin. Dilihat, iya dilihat. Di dunia tidak mampu orang melihat. Tapi di akhirat karena kita
diciptakan, dibangkitkan, dikehendaki untuk menjadi makhluk abadi di surga, maka Allah menghendaki manusia surga bisa mampu melihat Allah sebagai bentuk kenikmatan puncak yang melebihi seluruh bentuk kenikmatan surga itu sendiri. Ya. Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Mereka pada waktu itu kepada Tuhan mereka melihat. Ya, melihat dengan mata kepala, bukan dengan mata hati, dengan mata kepala. La yumaruna fin nadhari ilaih. Mereka tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah itu. Wala yasukun, dan mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak ragu-ragu. Mereka melihatnya dengan mudah, dengan yakin, tidak salah, yakin, langsung mengenali Tuhannya, walaupun tidak pernah ketemu kan. Tapi tidak ada namanya ragu, karena Allah menghendaki demikian. Fawujuhum bikaramatihi nadhirah. Wajah mereka karena kemuliaan Allah nadhirah, berseri-seri, cerah, bercahaya. Wajah bercahaya, berbinar-binar, bersinar-sinar ya. Dan ini wajahnya ahli sunnah. Makanya salah satu hadis sahih yang memberi fadilah kepada ahli surga itu naddarallahu mra'an sami'a minni haditsan ya au maqalatan fawa'aha kama sami'aha thumma addaha kama sami'aha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan membuat bersinar dan berbunga-bunga wajah orang yang mendengar hadis dariku, lalu dihafalkan, lalu disampaikan sebagaimana dia mendengarkan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu ahli hadis. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah yang menyampaikan hadis dan mengikuti hadis, semuanya wajahnya akan bersinar dan berseri. Apalagi ahli wudu, ya ini nadhirah wa ayunuhum, dan mata kepala mereka. Diterangkan oleh Imam Al-Muzani langsung, wa ayunuhum, mata kepala mereka, bifadlihi, dengan karunia Allah, ilaihi, kepada Allah, nadhiratun, bisa melihatnya, fi na'imin daimin muqim, dalam satu kenikmatan yang langgeng dan abadi. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. La yamassuhum fiha nasab, mereka tidak akan tersentuh oleh rasa pegel, rasa capek, rasa susah, tidak ada. Sudah, itu sudah pisah, sudah tidak ada itu. Di surga, ahli surga sudah tidak mengalami itu hanya di dunia saja. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidaklah dikeluarkan dari surga selamanya. Mereka abadi di dalamnya. Begitu ya. Baik. Ini balasan untuk orang bertakwa. Makanya kita puasa ini, Ramadan ini la'alakum tattaqun, ya supaya menjadi makhluk yang diridhoi oleh Allah, diampuni oleh Allah, dicatat sebagai orang bertakwa, lalu menjadi ahli surga gitu. Sebelum ahli surga pun di dunia sudah orang yang bahagia, walaupun kondisi sulit model apapun dia tetap bahagia kalau sudah bertakwa. Jadi bertakwa itu memang kenikmatan dunia akhirat ya. Kenikmatan dunia akhirat. Ukulu hadaim, makanan surga itu langgeng selamanya. Wadhilluha, begitu pula yang namanya naungan-naungan surga itu langgeng, tidak seperti dunia. Tilka uqbal ladzina taqau, itulah nasib akhir dari orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin annar, sementara nasib akhir orang kafir itu neraka.
Siapa orang kafir? Yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, atau tidak beriman dengan salah satunya, maka ya kafir. Wa alul jahdi an rabbim yauma idzin mahjubun. Sementara orang-orang ahli juhud, ahli mengingkari, ahli menentang, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, di hari itu, mahjubun, terhalang, terhijab, dihijab sama Allah, dihijab, sama-sama kekalnya, tapi kekal yang tidak diridhoi, makanya dihijab. Ahli surga kekal yang diridhoi, makanya diizinkan. Wa finnari yusjarun, dan di neraka mereka dibakar. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh itu seburuk-buruk apa yang mereka suguhkan, yang disuguhkan oleh diri mereka untuk diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, di mana Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, mereka di dalam azab Allah kekal selamanya. Itu surat Al-Maidah ya 80. Walladzina kafaru la yuqda alaihim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafurin. Di situ ada kurang kutipan ayatnya yang di situ, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu, gitu ya. Walladzina kafaru, surat Fatir ayat 36, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka adalah azab neraka jahannam. Wal iyadu billah, a'adanallahu ayyakum minan nar. Jadi a'taqallahu riqabana minan nar, Allahumma amin. Allahumma ajirna min adzabin nar, Allahumma amin. Bagi mereka adalah neraka jahanam. Bagaimana sifatnya neraka jahanam? La yuqda alaihim, mereka tidak dibinasakan di neraka jahanam. Fayamutu, sehingga bisa mati. Oh enggak. Jadi siksa neraka itu bukan untuk membinasakan sehingga mati. Enak kan kalau mati. Ada pendapat orang-orang yang anggap aja iseng, ya iseng. Tapi ya tidak boleh iseng dalam hal ini, karena menjadi mazhab. Ada mazhab yang sesat. Nanti ahli neraka pun itu lama-kelamaan, karena saking lamanya di neraka, mereka sudah bisa beradaptasi, sehingga sudah tidak menjadi siksaan. Jadi ya nanti mereka berada dalam kenikmatan sama dengan ahli surga. Ini kan khayal ngawur, ini kan khayal. La yuqda alaihim, tidak dibinasakan atas mereka, fayamutu, sehingga mereka bisa mati. Enak lah kalau bisa mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Ini perhatikan, dan tidak pernah diringankan dari mereka azab neraka. Tidak pernah diringankan. Enak azab neraka itu nanti lama-lama orangnya beradaptasi, kayak saman kum-kum kayak air panas di cangar. Pertama panas biasa ya. Nah, neraka datang ke air panas cangar ya. Neraka iki la yukhaffafu anhu min adzabiha, itu nas dari Allah. Tidak diringankan min adzabiha, dari azabnya. Kadzalik, begitulah najzi kulla kafur, kami memberi balasan kepada setiap orang yang kafir, yang banyak kufurnya. Khala man sya'allahu minal muwahhidin, kecuali ada pengecualian, sama-sama di neraka tapi memang bukan ahli neraka, cuma mampir saja. Kalau ahli neraka itu kan penghuni neraka, memang penduduk neraka. Ini penduduk musiman ya, cuma mampir aja. Dia ahli tauhid, karena dosanya nggak bersih, di dunia nggak bersih ya, di akhirat, di sirat, di kontoroh ya, dia juga nggak di sirat nggak bersih ya, akhirnya harus dibersihkan di neraka dulu. Orang-orang muwahhidin yang ahli tauhid
nanti akan dikeluarkan oleh Allah, ikhrajahu minha, akan dikeluarkan dari api neraka dengan syafaatus syafi'in, akan diberi syafaat oleh Allah, diberi syafaat oleh para malaikat, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad dan para nabi, diberi syafaat oleh para siddiqin, para syuhada, para salihin, ya. Itu akan memberi syafaat kepada orang yang diridhoi oleh Allah, ya, untuk orang-orang yang setelah diizini Allah, dan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan demikian untuk target pengajian kita selesai. Nah, dalil pengecualian itu misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis jahannamiyin itu hadisnya mutawatir, ya. Diterangkan di sana bahwasanya orang-orang ahli tauhid ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga setelah hisaban yasiro, setelah hisab sedikit, setelah tanya ringan lalu masuk surga. Ada yang masuk neraka dulu, beda-beda masanya, lamanya, lalu pada waktunya diberi syafaat sampai yang paling akhir, termasuk yang sudah jadi arang, sudah hitam legam menjadi arang, tidak diketahui kecuali hanya titik-titik di tempat sujud. Anggota yang digunakan untuk sujud sholat itu aja yang tidak pereng, tidak gosong pereng, tidak hangus total, itu baru dikenali. Kalau yang lain nggak dikenali, ya, yang lain nggak dikenali. Nah, karena memang tempat sujud itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan api neraka. Lalu setelah itu dientaskan, berarti tempat sujud itu adalah dahi nyambung dengan hidung, dahi dan hidung, terus dua telapak tangan, lalu dua lutut, lalu dua jari kaki, ya, dua jari kaki, kaki bagian depan, ya. Nah, itu yang memang digunakan untuk sujud, yang jari-jarinya kaki dihadapkan ke kiblat. 7 itu yang haram dimakan oleh api neraka. Kemudian dimasukkan kepada nahrul hayat, kepada air kehidupan, sungai kehidupan, kemudian tumbuh seperti biji-bijian yang tumbuh setelah di pinggir-pinggir ada sungai hujan. Sungai hujan itu kan membawa biji-bijian setelah kering. Nah, itu kemudian setelah kering airnya muncul biji-bijian itu tumbuh gitu, putih-putih itu. Nanti manusia juga demikian. Begitu diserupakan. Baik, alhamdulillah, kiranya cukup untuk kajian ini. Mudah-mudahan menjadi akidah sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi modal untuk bertakwa, menjadi penyemangat untuk menjalankan atau menyempurnakan ibadah Ramadan, khususnya 10 hari terakhir ini, maupun untuk misi kehidupan pasca Ramadan nanti. Ya Allahumma amin. Kira cukup, sampai ketemu nanti. Jangan lupa pertemuan akan datang itu adalah majelis khotem, yaitu majelis penutup, ya, dan majelis ijazah, pemberian ijazah. Terus yang silahkan untuk panitia yang mengumumkan sendiri, menghimbau, melayani, menjelaskan. Nah, kalau ingin nulis namanya di mana, ya di form, Google Form yang sudah diumumkan itu, ya. Jadi panitia masjid wajib tahu, jangan sampai ditanya nggak tahu, harus memfasilitasi. Bahkan dulu sudah sampaikan, silakan diumumkan di depan sana, biar yang tidak punya HP pun bisa tahu.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.